Sebelum menonton berita pos keadilan, mohon like and subscribe. Selamat menyaksikan. Berita yang menerpa SMAN 18, begini penjelasan Kepala Sekolah, Bekasi, Pos Keadilan, hiruk-pikuk berita dugaan pungli, pungutan liar, yang menerpa SMAN 18 Bekasi Kota, membuat gerah sivitas sekolah. Karena pemberitaan disebut semakin liar, Kepala SMAN 18 Medina Siti Al-Munawaroh angkat bicara, ditemui di ruang kerjanya beralamat di Jalan Rudal nomor 18 Perumahan Duren Jaya Permai RT 1 RW 8. Desa Kelurahan, Arenjaya. Kecamatan, Bekasi Timur. Medina merasa sedih hati, kami yang tengah berupaya memajukan pendidikan, mengakomodir permintaan masyarakat sekitar, akan tetapi kami tetap disalahkan. Kami sudah mengajukan penambahan bangunan ruang kelas buat persiapan PPDB, penerimaan peserta didik baru, ke depan agar dapat lebih banyak menampung siswa baru. Seharusnya kami dibantu Bang, kata Medina kepada Pos Keadilan, Kamis, 7 Maret 2024, siang. Seperti diberitakan sebelumnya, baca, APH diminta periksa Kepala SMAN 18, diduga ikut terlibat pungli PPDB, ada beberapa orang tua calon siswa menjadi korban pungli. Para orang tua calon murid itu dimintai sejumlah uang oleh Asep, mantan operator sekolah, dan Suhadi, mantan satpam, agar anak-anak mereka dapat diterima bersekolah di SMAN 18, saya jelaskan sekali lagi, saya selaku Kepala Satuan Pendidikan sudah bertindak sesuai prosedur. Jika ada anak buah yang bertindak di luar kewenangannya maka akan dilakukan penertiban sesuai prosedur. Bertahap, dimulai dari pemanggilan, pemberian peringatan sampai nanti pengambilan keputusan, Beber Medina didampingi Wakil Kepala Sekolah, Agus, coba digali lebih dalam apakah Medina mengetahui pengambilan uang yang dilakukan Asep dan Suhadi? Iya, Medina, membantahnya, saya tidak tahu menahu sama sekali. Saya tidak paham, Red, kenapa Asep dan Suhadi meminta uang dari orang tua calon siswa, imbuhnya. Akibat tindak tanduk Asep dan Suhadi yang telah merusak nama baik sekolah serta berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang masuk ke dirinya, Medina akhirnya berhentikan Asep dan Suhadi dengan secara tidak hormat. Mereka, Asep dan Suhadi, sudah dinonaktifkan secara tidak hormat. Jelas wanita yang sedang menggeluti perkuliahan S3 ini, di akhir pertemuan, Medina dan awak media ini bersalaman. Momen pertemuan itu difoto oleh Agus, saya beri apresiasi semoga ke depan kita dapat saling bersinergi Bang, pungkasnya. Terkait dengan pungutan yang terjadi yang dilakukan oleh terduga Asep dengan Pak Suhadi, itu seperti apa, Bu? Saya jelaskan sekali lagi, saya selaku Kepala Satuan Pendidikan sudah bertindak sesuai prosedur. Jika ada anak buah yang bertindak di luar kewenangannya, maka akan dilakukan penertiban sesuai prosedur bertahap, mulai dari pemanggilan, pemberian peringatan sampai dengan nanti pengambilan keputusan. Itu aja ya Bang ya. Penerimaan uang yang ke Pak Suhadi dari calon orang tua siswa kemarin, itu Ibu tidak tahu itu? Saya jelaskan sekali lagi, tidak tahu menahu sama sekali. Jadi dua orang itu di mana sekarang, Bu? Saya tidak paham keberadaannya di mana. Ibu pecat ya? Bukan pecat, saya mengambil tindakan sebagai pimpinan ketika ada warga yang bertindak di luar kewenangannya, tidak sesuai aturan dan membahayakan serta berdampak terhadap institusi, ya kita tertibkan. Tertibkan dalam arti kata apa, Bu? Sudah bertahap, dilakukan pemanggilan, diberikan skorsing, tahap 1, tahap 2, supaya yang bersangkutan jika memang terindikasi melakukan tindakan di luar pekerjaan di sekolah, selesaikan di luar sekolah. Sekarang udah masuk ke tahap, Bu? Sekarang sudah sampai tahap pemanggilan 1 sudah, skorsing 1, 2 sudah. Akhirnya ya saya harus bertindak tegas berdasarkan bukti-bukti yang memang laporan masuk ke saya. Artinya mereka udah nggak tugas di sini lagi ya? Sekarang sudah nggak lagi ya? Surat pemutusannya itu ada
di bagian kearsipan. Kalau misalkan abang mau lihat. Sekali lagi Bu, mereka berdua sudah tidak kerja sini lagi. Mereka Sekian berita sudah Bekasi Pos Keadilan. dinonaktifkan dan diberhentikan Simare melaporkan. tidak hormat Oke Bu, terima kasih. melalui tahapan. Terima kasih telah menonton berita Pos Keadilan. Jangan lupa like and subscribe dahulu. Kunjungi www.poskeadilan.com.